dari Lauh Mahfuz turun ke samai dunia, turun secara keseluruhan. Karena Nabi Muhammad enggak, tapi dia berangsur-angsur bertahap-tahap sesuai nanti ya keadaan, sebab ya sehingga Quran itu turun untuk menjawab atau berikan pelajaran ya umatnya pada ketika itu. Adapun pada fase kedua, ya Allah turunkan Quran ini kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur bertahap, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'nahu wa farraqna litaqra'ahu. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Quran itu berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia 'ala mukthin secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap, tidak sekaligus. Ya, tujuannya apa? Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur bertahap, yang selama kurang lebih 23 tahun. Ya, adapun ketika diturunkan secara keseluruhan tidak diketahui berapa lamanya kan gitu. Sekaligus dari itu tidak tahu. Tapi yang turun kepada Nabi Muhammad jadi bahasa dari para ulama dalam ilmu ulumul Quran selama 23 tahun, 22 bulan dan 2 bulan dan 22 hari, itu turunnya yang bertahap, yang diturunkan dari langit dunia sampai Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian ada periode Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu adalah periode yang disebutkan para ulama juga berselisih pendapat nih tentang menentukan Makkiyah dan Madaniyah dalam ulumul Quran. Yang mereka mengatakan semua ayat turun di Mekah itu Makkiyah, semua ayat turun di Madaniyah itu di Madinah itu Madaniyah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ya berpatokan pada konteksnya. Kalau misalkan ayat itu ditujukan kepada musyrikin Mekah di sekitarnya, maka itu pasti turun di Mekah. Kalau berkaitan dengan orang-orang yang beriman yang ada di Madinah, maka itu ayat turun di Madinah. Ada juga lagi pendapat yang ketiga, dilihat dari sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi berhijrah, maka itu adalah ayat Makkiyah. Setelah Nabi hijrah, walaupun turun di Mekah, maka itu adalah ayat Madaniyah. Dan ini paling banyak ya disepakati para ulama berdasarkan ya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Setelah hijrah namanya Madaniyah, meskipun diturun di tempat yang beda. Artinya ketika Nabi telah berhijrah turun ayat di Mekah, maka tetap itu namanya Madaniyah ayat itu. Yaitu persilangan pendapat di antara para ulama. Baik, kemudian yang berikutnya pembahasan tentang masalah kapan turunnya Al-Quran itu. Apakah tanggal 17, 18 dan seterusnya. Ini penting kita ketahui ya supaya kita lebih paham dan tidak hanya pendapat satu aja. Tanggal 17. Bagaimanapun tanggal 17. Sekarang tanggal 17 ya. Tanggal 16. Enaknya mana? Udah ke 17. Ya, sesuai dengan jadwal 17 insyaallah. Ya. Yang pertama mengatakan 17 Ramadan. Mana dalilnya? Ya, didasarkan surat Al-Anfal ayat 41. Allah Taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an, wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, yaitu pada hari Furqan, pembeda. Yawmal taqal jam'an, pada hari bertemunya kedua pasukan, yaitu musyrikin dan mukminin, perang Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah mengetahui terhadap Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka dari ayat ini sebagian ulama mengambil kesimpulan Yaumul Furqan itu hari bertemunya dua pasukan kafir dan mukmin Quraisy ketika itu perang Badar. Ya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan qala Al-Hasan Al-Hasan bin Ali, yaitu cucunya Nabi SAW,
terkait tentang masalah yaumul taqal jam'an ini, beliau mengatakan kanat lailatul furqan yaum al-iltiqa al-jam'an li 17 min syahri Ramadan. Ya. 17 min syahri Ramadan. Hari yang dimaksud ayat ini adalah yaumul furqan, yaumul taqal jam'an, hari pembeda antara hak dan yang batil. Karena kalau seandainya kaum muslimin ketika itu kalah, maka udah ya habislah Islam ini. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar jangan dibinasakan. Tapi Allah menangkan di pada hari pertemuan yang sangat dahsyat itu, yaitu hari Badar. Beliau mengatakan pada ayat tadi 17 min syahri Ramadan, yaitu hari ke-17 dari bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah 18, 19 dan 24. Iya. Tapi dari sini ditaib ya, dari para ulama sebagai juga mensahihkan bahwasanya tentang 24 Ramadan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Unzila suhufu Ibrahim fi awalil lailah min Ramadan." Suhuf atau lembaran Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan atau malam Ramadan. Wa unzila Tauratu li sitti mudina min Ramadan. Adapun Taurat itu diturunkan pada malam atau hari ke-6 di bulan Ramadan. Wal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Adapun Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Adapun Al-Quran Allah menurunkan yaitu pada hari ke-24 ya di bulan Ramadan. Jadi ada 24. Kalau berhadir riwayat Ahmad ini. Ya. Pendapat lain juga ada yang mengatakan 19 dan seterusnya. Bagaimana disebutkan hadis yang lain, wa qala akharun kana dzalika li 19 madad min Ramadan. Wa qala akharun kana li 18 lailatan khalat min Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya juga 18 Ramadan dan 19 Ramadan. Jadi intinya adalah tidak ada kepastian dari yang sahih yang menjelaskan tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Tapi yang jelas adalah Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dan semuanya itu di malam bulan Ramadan. Apakah di tanggal 17, 15, seterusnya. Tapi yang lebih yang lebih kuat ada di bulan Ramadan, kemudian di malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat dari sini, kapan itu terjadi Lailatul Qadar? Apakah di 10 hari pertama Ramadan, 10 kedua, atau 10 terakhir? Di mana? 10 terakhir kan? Berarti mestinya antara 21 sampai ke 30 di situ. Dan ini hasilnya jelas. Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Dan Lailatul Qadar itu memang terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah muttafaqun alaih, taharraw ini iltamisu Lailatul Qadar bil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi ini ya lebih dekat kepada pendapat bahwasanya dia tidak turun. Ya mungkin juga ulama menggabungkan turunnya di bulan 17 Ramadan itu ketika turun secara keseluruhan. Berangsur-angsurnya ya mungkin ya secara bertahap itu di lainnya. Tapi yang jelas tidak ada nas atau dalil yang kuat yang pasti tentang menunjukkan kapan Al-Quran itu diturunkan tanggalnya berapa. Maka dari ini ya amalannya apa kita lakukan di Nuzulul Quran? Kenapa karena dia turun di bulan Ramadan? Ya amalan biasa. Nggak ada amalan khusus untuk memperingati Nuzulul Quran. Karena Nuzulul Quran pun juga dispesifikasikan oleh ulama kapan dia itu terjadinya. Berarti secara umum amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba di malam Nuzulul Quran apa saja?
Tapi kita kepada memastikan ya, itu harus tanggal 17, 18 tidak. Kalau belum sudah bersilang pendapat ada masalah ini. Baik. Ya jadi amal khususnya tidak ada karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Al-Quran memang dari para sahabat yang berkumpul-kumpul, ya mengadakan suatu acara dan seterusnya, tapi tidak. Yang malah kembali kepada asal, ya dia beribadah di bulan Ramadan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Terlebih kalau dia meyakini bahwasanya turunnya itu adalah di malam Lailatul Qadar, dan ini banyak keutamaannya. Ya, ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini pembahasan tentang nuzul ya kita cukupkan. Kemudian terakhir pembahasan amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau berada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik, ya semuanya menginginkan di antara kita, nggak ada yang ingin mendapatkan malam kemuliaan. Ya, karena tadi Nabi menyebutkan bahwasanya carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Dan mestinya begitulah Ramadan. Dia itu istimewanya itu bukan di awal, tapi di akhir. Ya, tapi di akhir. Allah persiapkan itu kemewahan itu, keistimewaan itu di 10 terakhirnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan dia semangat ibadah, walaupun di hari ibadah. Nabi itu orang paling semangat di ibadahnya. Masuk bulan Ramadan dia semangat. Masuk ke 10 terakhir lebih semangat lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbalik dengan keadaan kita di kaum muslimin. Iya, di luar Ramadan nggak semangat. Masuk setelah pertama Ramadan semangat. Kedua hari Ramadan nggak semangat lagi. Sampai hilang semangat itu, kendor. Ya ini mengukurnya karena dia merasa ibadah itu melelahkan dan meletihkan. Tidak, capek. Tidak. Jadi kalau dia ukur ibadah sebagai suatu kebutuhan dan persiapan untuk menghadap Allah, ya bertemu Allah nanti pada hari kiamat, yang dia inginkan dengan pahala puasanya, inginkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang mukmin. Dan makanya Rasul menyebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan keimanan kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Mungkin kita pahala kita kalau kita hitung sedikit. Maka Nabi menyebutkan akan diterima amal ibadah, tapi diampuni dosa-dosanya. Kalau mungkin kita bandingkan antara ibadah dengan maksiat, kita banyakkan maksiat. Maka kita inginkan apa? Ampunan. Kalau timbang mungkin kebaikan kita kepada kiamat lebih banyak keburukan kita. Kalau Allah nggak ampuni, udah kita binasa masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah ampuni, berapapun nilainya dosa kita begitu banyak, pasti Allah akan selamatkan kita dari masuk ke dalam neraka. Langsung Allah masuk ke dalam syurga. Dan ini kita inginkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ibadah kita banyak, bukan. Maka cari keberkahan dengan puasa ini, dengan ibadah kepada Allah. Saya berharap dengan puasa ini bisa mendapat ampunan. Jadi itu kita harapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amal yang bisa kita lakukan setelah masuk bulan Ramadan adalah beriktikaf. Itu kalau memang memungkinkan kita. Bagi orang-orang yang memang tidak ada ikatan kerja, sekolah dan sebagainya, maka jika ada kesempatan, jadi bisa beriktikaf. Ya, iktikaf itu berdiam berniat untuk menetap di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun asalnya maka kalau menyebutkan kapan saja dan berapa lama saja dia bisa beriktikaf. Tapi dia ditekankan lagi sunnah muakkadannya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masuk terakhir, ya dia sangat-sangat bersemangat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dakhala asyra, yaitu akhir min Ramadan, syadda mizarah wa ahya layla wa ayqadha ahlah. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mizarah, dia kencangkan ikat pinggangnya. Dalam artian ulama menyebutkan yaitu meninggalkan istri-istrinya, nggak berhubungan bersama istri dan keluarga di rumah. Kemudian wa ahya layla, dia menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlah, bahkan dia membangunkan istri-istrinya untuk menghidupkan bulan atau 10 hari terakhir itu.
bukan tidur banyak, tapi dia malah berusaha untuk membangunkan istri-istrinya. Ya, karena tadi agar apa? Agar mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian perlu dipahami pula bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak mempunyai tanda-tanda yang jangan sampai kita beranggapan bahwasanya ini Lailatul Qadar atau bukan, kan begitu. Ya, bagi seorang muslim sudah ketika dia masuk 10 terakhir, dia maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya dalam Lailatul Qadar ini ya orang itu bisa terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang paling utama, yaitu mereka adalah orang-orang yang menghidupkan seluruh malamnya. Dari 10 hari terakhir kita kan diperintahkan gitu kan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka orang-orang ini yang paling utama yaitu menghidupkan malam 10-nya. Sebagai Nabi SAW dia beritikaf untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Bisa dengan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan berdoa. Semua dari awal malam, yaitu dari sholat tarawih terus sampai di malam-malamnya, tidak tidur kecuali sedikit. Kemudian ada yang pertengahan, di mana mereka itu hanya memanfaatkan malam-malam setelah itu, ya tidak setelah penuh. Misalkan hanya 2 jam, 3 jam dan seterusnya, selebihnya istirahat. Jadi nggak jadi masalah. Ya, dia sholat subuh, sholat maghrib, isya, ya kemudian dia untuk sholat subuh dan isi malam-malamnya setelah itu dengan 2 jam atau 3 jam untuk membaca Al-Quran. Cuma tidak melebihi dari orang yang tadi menggunakan maksimal mungkin. Mungkin dia begadang gitu, jadi kopi atau malam itu supaya jangan sampai terlewatkan pada malam itu ya pahala kebaikan dari tilawah Qurannya, dari sholatnya, dari zikir dan doanya. Yang paling rendah adalah mereka yang hanya mendapati Lailatul Qadar dengan ibadah, ya sholat maghrib, isya dan subuh saja, atau sholat isya ya subuh masuk isya dan subuh kan bagian daripada maghrib atau bagian sholat subuh. Sebagaimana bukan Ibnu Abbas pernah mengatakan, inna ihya'aha yahsulu bi ayyusalli al-isya fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalli as-subha fi jama'atin. Bahwasanya menghidupkan malam Qadar itu bisa didapati dengan seorang dia mengerjakan salat isya secara berjamaah dan dia bertekad kuat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini paling tidak, jadi dia hanya salat isya dan subuh berjamaah. Selebihnya dia tidur. Ini tingkatan paling rendah. Dapat tidak pahala dapat. Saat isanya ketika itu dikalikan dengan alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 berapa tahun tuh? 1000 bulan. Kurang lebih ya. Berapa? Ada yang hitung? 43 tahun. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi yang dilakukan satu malam itu pahalanya lebih baik daripada dia lakukan ibadah selama 40 lebih tahun. Ya. Kalau dia dapat sholat isya dan subuh saja udah dapat itu, pahalanya digandakan. Semua pahala digandakan, gitu kan? Maka sangat sayang sekali ketika dia lalaikan pada malam 10 terakhir ini. Kemudian yang berikutnya adalah itikaf paham ya. Jadi itikaf itu masanya ya udah dia berniat untuk beribadah kepada Allah, mengkhususkan diri ya untuk beribadah dan memutus hubungan dengan makhluk, maka ini merupakan sudah itikaf. Tadi waktunya kapan saja, tapi ditekankan adalah ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah qiyamul lail, yaitu sholat sunnah di malam hari. Yang dimaksud adalah sholat qiyamul lail atau sholat isya, sholat apa namanya, sholat tarawih, sholat sunnahnya berarti nama akhirnya.
Di mana Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berdiri mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar, ya, maka dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Jadi orang yang 10 hari terakhir dia continue untuk sholat qiyamul lail, ada kemungkinan besar dia mendapatkan keutamaan ini. Ya. Salat tarawih di 10 terakhir ada keutamaan atau ada kemungkinan besar dia mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan ampunan Allah di malam Lailatul Qadar. Kan siapa yang berdiri qiyamul lail, ya, pada malam Lailatul Qadar karena keimanan kepada Allah dan harapan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini amalan yang seperti terakhir kan, ya. Jadi i'tikaf kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa i'tikaf apa dari tambahan lagi. Kalau bisa 10 hari bagaimana? Bolehkah saya hanya malam saja? Silakan saja. Atau hanya malam-malam ganjil, silakan saja. Cuma kita nggak tahu apa yang dikatakan benar. Tapi dalam hadis banyak yang bukan, ia terjadi pada malam ganjil. Semakin banyak ada 27 malam ke 27. Tapi jangan pula kita, udah kalau saya malam dulu aja, enggak. Usahakan setiap malam. Ya. Tapi lebih semangat lagi kalau malam-malam ganjil nggak jadi masalah. Kemudian yang dilakukan pula yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam hari selain bulan Ramadan umumnya, beliau itu membacakan talaqi kepada Al-Quran kepada malaikat Jibril selama 1 kali. Tapi ketika beliau di akhir hari atau di akhir tahun kematiannya, ya, yaitu beliau menyetorkan Al-Quran selama 2 kali kepada malaikat Jibril. Sebagaimana Fatimah al-Anwar mengatakan, anna Jibril alaihissalam kana yu'aridu al-Quran ala 'am maratan wa annahu 'aradahu fi 'amin wa fatahu marataini. Sesungguhnya Jibril alaihissalam biasa menyetor Al-Quran kepada Rasulullah dalam setahun. Kan tapi ya, dia menyetorkan Al-Quran 2 kali ketika Rasulullah di tahun kewafatannya. Artinya Rasul juga memberikan membaca Al-Quran itu kepada Jibril, ya, sebanyak 2 kali di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan kita baca Al-Quran, terutama yang sudah hafal, apa yang sudah bisa baca. Antum diberikan kemudahan Allah bisa baca Al-Quran, tinggal dimanfaatkan untuk membacanya. Bagi yang belum bisa, ya belajar, ya. Dan Al-Quran ini kitab yang sangat berkah, dibacanya mendapatkan pahala. Man qara'aha harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun, rawahu Tirmidzi. Bacalah Al-Quran, kalau siapa saja membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan dibalas baginya 10 kebaikan. Ya, 1 huruf 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Aku nggak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kita baca alif lam mim. Berapa huruf? 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Banyak. Kali kan 10. Lebih banyak lagi. Ya udah, ya. Jangan pula iseng hitungin aja tuh. Jangan hitungin, tapi dibaca. Huruf dihitungin tidak ada. Dibaca, insya Allah dengan 1 huruf yang kita baca dibalas dengan 10 kali kebaikan. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwal nas bil khairi wa kana ajwalu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yaqrabu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansarifu. Fa yu'radu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Fa'idha laqihi Jibril kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia paling dermawan dengan kebaikannya, dan beliau lebih dermawan lagi ketika ya bulan Ramadan. Dan suhu Jibril menemui beliau setiap tahun pada bulan Ramadan hingga berlalu bulan Ramadan sampai selesai gitu. Dan Rasul SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Dan apabila berjumpa dengan Jibril, maka kedermawanannya lebih sangat lagi.
seperti melebihi angin yang berhembus. Ya, bil khairi min ar-rihi al-mursalah. Angin yang berhembus. Ya, angin itu berhembusnya kencang. Tahu angin kencang tuh pelan, ya walaupun berhembus dan tersebar. Dia berhembus dan tersebar. Artinya kebaikan itu merata. Nggak hanya bersebar, bahkan Rasulullah SAW menyebarkan kebaikannya dalam berbanyak sedekah kepada yang lainnya. Ya mungkin sekarang juga bisa kita contoh, karena memang ya di zaman sekarang sudah dimudahkan untuk kita berinfak bersedekah ya. Maka apa sekarang sudah bisa transfer segala macamnya. Jadi lebih menjaga keikhlasan ya, walaupun dengan sedikit, nggak harus banyak. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Rasul menyebutkan, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Berapa harga sebutir kurma? 1.500. Ya enggak sampai segitu. Ya paling kecuali kurma yang mahal mungkin ya. Artinya segitu. Ya, walaupun dengan sebutir kurma kita dianjurkan untuk menjaga diri kita dari neraka dengan bersedekah. Ya walaupun sedikit. Kemudian memperbanyak doa ketika malam menjumpai malam Lailatul Qadar. Apa doa yang kita baca? Ya, Nabi pernah mengajarkan pada Aisyah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku menang Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Quli, maka Rasul menyebutkan, mengajarkan, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sini asal saya. Katakanlah di malam itu engkau perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau maaf. Tuhibbul afwa, dan mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas kelancaran kita, kedurhakaan kita, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ya, kita seorang hamba, seorang budak yang enggak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur, waktu, sehat, semua nikmat saat kita sia-siakan. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kita minta ya agar Allah maafkan kita. Yang namanya kasih Allah akan mengampuni kalau dimaafkan. Ya dimaafkan, diampuni. Kalau diampuni akan masuk surga. Ya. Kemudian bertaubat dan istighfar. Ini juga penting ya. Bukan berarti menunda nanti istighfar, tidak. Bertaubat dan istighfar kapan saja dilakukan. Bahkan hukum yang kewajiban bukan sunnah. Minta ampun kepada Allah adalah wajib. Ya. Hadis yang sangat istimewa menjelaskan tentang bagaimana rahmatnya Allah kepada kita semua. Ya Allah menyebutkan dalam hadis kursinya, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan aku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. 'Ala ma kana fika, berlaku dosa yang ada pada dirimu, wa la ubali, aku enggak peduli. Subhanallah. Dosa kita begitu banyak, mungkin menjulang tinggi ke langit, lebih besar mungkin beratnya daripada bumi ini. Bersama dengan itu, kalau kita masih mau minta ampun kepada Allah, mengharap ampunan Allah, ghafartu laka, aku akan ampuni, wala ubali, aku akan pedulikan. Itulah rahmatnya Allah. Allah enggak perhitungan dengan dosa-dosa kita. Yang penting kita minta ampun, Allah akan ampuni. Dan Allah Ghafar dan Ghafur, maaf pengampun. Ya bani Adam, law balagta dhunubaka 'ana sama, thumma astaghfiruni, ghafartu laka wa la ubali. Kemudian wahai anak Adam, law balagta dhunubaka aw law balagat dhunubuka, seandainya ya dosa-dosa itu sampai mencapai langit tinggi, menjulur ke langit. Ya, dhunubaka 'ana sama, thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku pasti akan mengampunimu, wala ubali, dan aku akan peduli. Subhanallah. Ini menunjukkan dosa itu memang besar dan tinggi. Sampai Rasul menjelaskan, law balagat dhunubuka 'anana sama. Allah mengatakan, kalau seandainya dosamu itu sampai menjulang tinggi ke langit, langit aja dengar tepinya, enggak kelihatan. Dosa manusia bisa sama seperti biasa, saking banyaknya. Tapi selama engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni, wala ubali, dan aku akan pedulikan. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam,
seandainya dosamu itu lau ataitani, seandainya kau datang kepadaku biqarabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi besar atau kecil? Besar. Bisa ditimbang massa beratnya, silakan saja, ada di ilmu fisika disebutkan. Besar sekali. Kalau seandainya kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Inilah keutamaan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berbuat syirik, dia enggak percaya kepada jimat-jimat atau apa-apa, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ta'tuka bi qurbiha maghfiratan, maka pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, sini hasan ya. Al-Albani rahimahullah ini. Maka dari ini ya, kita berusaha memaksimalkan malam 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ya qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, berdoa dan bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita inginkan sehingga kita keluar nanti ya dapat menjadi predikat orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan bukan malah orang-orang yang setelah keluar Ramadan suban sadaqah lam yughfar lah. Ya, orang yang ketika itu dia masuk ke Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya, summal lam yughfar lah, dia tidak dapat ampunan. Ini orang yang celaka. Ini orang yang sangat celaka. Di bulan Ramadan yang Allah janjikan untuk mengampuni banyak pengampunan, bersama dengan itu ada orang yang keluar di bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sangat celaka. Kita minta kepada Allah istiqomah, taufik, hidayah agar kuat untuk melaksanakan ibadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah di 10 terakhir. Ya, mungkin juga ini Ramadan terakhir kita nggak tahu, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang dengan itu insya Allah mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat dengan keutamaan puasa yang kita jalankan insya Allah taala. Baik, ini udah mau subuh ya, udah mau maghrib ini. Kalau jam situ lebih 5, di sini kurang 5, makanya ya. Jam 5 udah masuk maghrib udah? Belum ya? Ada pertanyaan nggak? Ada 5 menit lah kalau lebih. Di sini 2 menit insya Allah. Sambil dengar ajaknya, silakan yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan, ditambahkan, atau kalau tidak ya kita tunggu sampai dulu, nunggu aja azan maghribnya. Silakan teman-teman. Apa sudah jelas, cukup ya? Ya, silakan. Atau antum yang kita silakan lagi, silakan. Apa ada yang ingin dipertanyakan, kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Sekitar 5 menit lagi. Ini ada buku hadiah. Saya ingin bertanya Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita boleh melakukan amalan di 10 hari terakhir dengan kita memperbanyak menghatamkan Al-Quran di setiap harinya? Lalu yang kedua, pada saat iktikaf kita di awal mungkin melakukan sholat rawih, lalu kemudian apakah boleh kita sholat tahajud lagi, dan kemudian witirnya itu yang lebih utama apakah di awal saat sholat rawih ataupun di akhir setelah sholat tahajud? Terima kasih. Ya, cukup. Pertanyaan pertama tentang menghatamkan Al-Quran pada 10 hari terakhir gitu ya. Iya, jadi memang ada amal-amal khusus tadi dengan tilawah atau dengan membaca Al-Quran atau dengan qiyamul lail. Maka nggak menjadi masalah setelah antum qiyamul lail, ya habiskan waktu untuk banyak tilawah. Bosan tilawah, capek misalkan, berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita jadi ulang-ulang. Ya. Jadi boleh dia untuk memberikan target untuk menghafal Al-Quran di malam Lailatul Qadar, tentunya atau malam terakhir. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaannya kalau kita sudah salat tarawih? Boleh kita salat sunnah lagi? Ya, silakan saja dia salat sunnah lagi, karena memang hadisnya salatul laili masna. Kalau itu dua. Kalau di salat tarawih sudah witir, ketika dia mau bangun malam salat sunnah, ya salat sunnah, tapi tidak dengan witir lagi. La witrani fi lailin wahidah atau fi lailatin wahidah. Ada salat kada witir dalam dua witir dalam satu malam. Maka salatlah tapi tidak ada witir. Lalu bagaimana diakhirkan atau diawalkan? Yang paling bagus memang kuat diakhirkan salat witirnya atau salat qiyamul lailnya.
Ya, tapi kalau dia nggak sanggup, ya udah saya ganti yang pertama aja. Yang lainnya apa yang ini tadi saya sholat tapi nggak sholat itu nggak jadi masalah. Tergantung dia ke apa namanya kekuatannya. Itu ya. Jadi kalau Nabi itu saja yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kita silakan kepada pembawa acara silakan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Ustaz Ahmad Suhaimi telah berikan tausiah kepada kita semua tentang 10 hari terakhir Ramadan tentang Nuzulul Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suhaimi LC membawakan keberkahan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00, kami dari panitia dan saya sebagai pembawa acara ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para jamaah yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir tabligh akbar kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah